Baik, saya lanjutkan. Ini sudah pukul 15:06. Selanjutnya ini di bab 7 ada pemeriksaan rangkaian jalur pipa. Di pemeriksaan rangkaian jalur pipa, hal-hal yang perlu diperiksa secara visual rangkaian jalur pipa adalah yang pertama adalah pemeriksaan lokasi jalur instalasi pipa harus sesuai dengan jalurnya ya, right of way. Kemudian ada alignment sheet misalnya untuk pipeline ya, dan drawing atau gambarnya itu harus diperiksa. Kemudian pemeriksaan kondisi safety device dan instrumen yang lain ya, di situ misalkan ada safety valve ataukah sejenis peralatan safety yang lain itu harus diperiksa. Kemudian selain itu bisa untuk nanti ya, untuk diperiksa proteksi korosinya ya, proteksi korosinya harus diperiksa. Nah, kemudian di langkah 7 ya, 7.6 itu ada langkah pekerjaan untuk SOP-nya. Jadi untuk gambar desainnya ini harus diperiksa ya, sudah diperiksa di tahap sebelumnya. Ya, pemeriksaan visual jalur perpipaan apakah sesuai dengan gambar desain atau tidak tadi sudah dibahas ya. Melakukan pemeriksaan visual pada jalur perpipaan untuk safety device dan instrumennya itu diperiksa. Kemudian pemeriksaan jalur perpipaan untuk proteksi korosi bisa menggunakan coating thickness gauge ya. Nanti bisa Anda ukur berapa nilai ketebalan dari coating ya, ataukah ada coating yang melupas, ada cross check juga ketebalannya. Kemudian melakukan pemeriksaan jalur perpipaan untuk tingkat keasaman ya, menggunakan pH soil meter ketika Anda pipanya ya itu terbenam atau terpendam dalam tanah. Dia bisa menggunakan itu. Kemudian membuat laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan jalur perpipaan. Nah, di sini untuk lembar kerjanya bisa Anda cross check di sini ya. Item apa yang Anda periksa, yang Anda temui di lapangan itu apa, terus kondisinya gimana, itu semuanya Anda laporkan ya. Jadi tidak ada yang tidak Anda laporkan, jadi semuanya harus Anda laporkan. Kondisinya seperti gimana, sesuai gambar atau tidak ya. Kemudian terdapat korosi atau tidak ya. Kemudian safety device-nya keadaannya seperti gimana, apakah masih beroperasi, bisa beroperasi ataukah sudah rusak, itu perlu Anda laporkan ya. Jadi model tabel sederhananya seperti ini bisa Anda tiru, ataukah ada template yang lain silahkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah di bab 8, yaitu adalah pengukuran ketebalan aktual. Ya, pengukuran ketebalan aktual pipa, material pipa ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang berkenaan dengan safety, finansial, juga berlangsungan sistem itu sendiri. Jadi paling utama adalah untuk safety. Karena kalau pipa sudah beroperasi sekian lama, kemungkinan terjadinya korosi dalam pipa atau erosi di dalam pipa itu cukup besar. Jadi harus dilakukan pengukuran ketebalan ya secara berkala ataukah sesuai dengan jadwal dari kegiatan inspeksi. Nah, pengukuran ketebalan atau wall thickness
itu bisa menggunakan alat yaitu ultrasonic thickness gauge ya. Karena yang sering Anda jumpai kan dulu pada praktikum ilmu pengetahuan bahan kan ada pengujian ultrasonik kan. Nah, itu sebenarnya hampir mirip, sebenarnya sama. Tapi kalau nanti untuk alat yang Anda gunakan ini nanti saat praktek itu adalah alat wall thickness gauge yang memang khusus untuk mengukur ketebalan pipa. Ya, ketebalan pipa juga bergantung pada jenis material yang digunakan. Jadi nanti Anda setting velocity-nya berapa. Anda lihat berdasarkan katalog nilai velocity material apa itu ada di katalognya. Nah, kalau untuk alat ultrasonik ya, untuk pengujian ultrasonik biasanya kan untuk mendeteksi adanya cacat laminasi ya pada pengelasan ataukah non pengelasan, itu pun juga bisa. Kemudian selain itu juga pengukuran ketebalan ini digunakan untuk mengetahui yang nantinya dalam perhitungan laju korosi ataukah remaining life pipa. Jadi nanti kita bisa gunakan. Di alat kita adalah ultrasonic thickness gauge ya, nanti yang akan kita gunakan. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah Anda mengidentifikasi dulu class location jalur pipa. Misalkan itu untuk pipeline ya. Kalau untuk piping itu penamaannya bukan class location ya, jadi berbeda lagi. Nah, untuk pipa penyalur kita menggunakan B318, itu kan ada class location ya, ataukah B314, nanti harus Anda identifikasi. Ataukah nanti Anda tidak menggunakan, kalau piping ya Anda tidak menggunakan B313 atau Anda merujuk dari API 570 pun tidak masalah. Nah, kalau B313 kan ada kategori apa? Kategori D, kategori M ataukah yang lain ya. Nanti bisa Anda cross check. Kemudian nomor 2, alat yang akan digunakan adalah ultrasonic thickness gauge. Berarti Anda lakukan kalibrasi dahulu. Berarti alatnya setiap nanti akan Anda gunakan, Anda harus kalibrasi dulu. Jadi metode atau cara kalibrasinya setiap alat berbeda-beda, nanti mengikuti manufacturing dari alat itu ya. Nanti untuk pengoperasiannya silahkan nanti saat sebelum praktek uji kompetensi Anda coba dulu bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara kalibrasinya. Nah, itu wajib ya, karena kalau tidak Anda kalibrasi nilainya pun juga tidak akan akurat. Nah, nanti setelah Anda kalibrasi, baru nanti kan alatnya itu ada bagian namanya adalah probe yang nantinya akan diletakkan pada permukaan material ya. Dari probe itu nanti sebelum Anda beri probe, sama kayak Anda pengujian ultrasonik dulu ya. Jadi ujungnya probe itu Anda beri kuplan dulu ya, kuplannya dari bahan oli, gel, mirip-mirip seperti itu. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminimalisir adanya udara masuk ke sela-sela antara probe dengan material. Nah, mendekatkan probe dan mengukur ketebalan pipa pada area thickness monitoring location. Berarti ketebalan yang Anda amati pada lokasi tersebut ya. Lokasinya mana? Jadi nanti sesuai dengan asesornya akan menentukan Anda lokasinya ada di mana ya. Kemudian Anda ukur dari 5 titik ketebalan di area TML, thickness monitoring location, untuk lebih akurat. Atau lebih enaknya Anda ukurnya nanti itu berdasarkan sudut ya. Ya, sudutnya ada sudut 0, misalkan ini
apa itu namanya, pipa. Ada misalkan ini pipa ya, misalkan ini pipa ya, misalkan ini Anda buat 0 derajat ya, 90 ya, kemudian 270 180 ya, 180 270 0 ya, jadi nanti Anda titiknya ada 4, itu lebih akurat. Berarti 0 90 ya, 180 270 ada 4 titik ya. Itu ketika jalur perpipaan Anda bisa diakses 4 titik. Misalkan dia di atas permukaan dan di atasnya itu ada support, nah itu masih bisa diakses ya, Anda 4 titik. Kalau misalkan dia pipanya emang mepet dengan tanah, kemungkinan Anda masih bisa mengakses 3 titik ya, titik 0, titik 90 dan 270. Nanti bisa Anda akses seperti itu untuk letak titiknya ya. Nanti kemudian dari hasil yang sudah Anda ukur di lokasi 0 ini, kemudian dari probe-nya itu nanti Anda lingkarin menggunakan crayon marker. Nah, lokasinya sekarang kan boleh Anda menggunakan crayon marker. Kadang saya temui juga menggunakan stiker, itu ada model stiker ya. Jadi model stiker lingkaran itu nanti diletakkan di situ. Jadi nanti bisa sebagai marking ataukah tanda bahwa lokasi tersebut sudah pernah dilakukan inspeksi, dan nantinya inspektor selanjutnya mau inspeksi tahu oh lokasinya ada di sini. Jadi itu jelas. Jadi tujuannya TML seperti itu. Jadi memperjelas lokasi mana yang dilakukan proses inspeksi. Ya. Nah, kemudian ini adalah tabel ataukah lembar kerjanya yang bisa Anda gunakan ya. Nomor schedule nominal pepsesnya berapa, schedule berapa, pep specification misalkan A berapa atau EPE 5L grade berapa ataukah yang lain ya, itu Anda perjelas di sini. Nomor berapa, thickness monitoring location ya, lokasinya di mana ya, kemudian line number berapa, kemudian thickness aktualnya nanti diperjelas ya di sini ya, mungkin agak dibuat lebar rinci lagi, 0 derajat berapa, 90 180 270 berapa, itu jelas ya. Kemudian di jalur perpipaan Anda itu termasuk kelas location berapa ataukah piping service class berapa. Kalau Anda piping, jalur perpipaan Anda piping ya, Anda pakai piping service class. Tapi kalau Anda pakai Vida gas, Anda pakai class location ya. Kalau Anda masuk ke B314 Vidanya hidrokarbon slurry jenisnya itu, Anda bisa pakai class gitu, bisa dari EPL 570 itu bisa. Nanti thickness aktual ini Anda ukur menggunakan wall thickness gauge. Nah, ini tabelnya sudah. Itu adalah pengukuran secara aktual. Nanti percobaan alatnya langsung di kampus saja di saat hari H ya. Jadi sebelum Anda praktikum, Anda coba alatnya, dan alatnya itu Anda gunakan nanti ya. Itu di sini ada, kalau nggak salah ada 6 alat. Jadi nanti tergantung para asesornya mau menggunakan gimana-gimananya, tergantung asesornya. Nah, selanjutnya di bab 9 itu adalah penentuan minimum wall thickness pipa, ketebalan minimum pipa. Pastinya sebelumnya sudah pernah Anda jumpai ya di tempat
OJT Anda seharusnya ya. Ini kita butuhkan sebagai nanti data pembanding dari ketebalan aktual pipa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Penentuan tebal minimum dinding pipa ini dilakukan jauh sebelum kegiatan desain sistem perpipaan, yaitu kerjakan oleh piping engineer untuk ketika mendefinisikan spesifikasi kelas pipa. Jadi saat desain, seorang piping engineer ini menentukan berapa sih nilai minimum wall thickness-nya. Terus nantinya misalkan ini untuk pemilihan pipa baru, dari nilai minimum wall thickness Anda bisa menentukan berapa sih nilai ideal dari schedule yang Anda gunakan nantinya, ya, gitu. Nah, di sini untuk ketebalan dinding pipa itu yang perlu Anda cermati, mau Anda pakai B311, 3, 4, 8, ya, itu yang perlu Anda cermati. Formulanya ini intinya sama, ya, yaitu adalah TM. TM adalah ketebalan minimum dinding pipa. Komponennya apa TM? Komponennya adalah T plus C, ya, T plus C. Kadang ada yang C itu ganti A besar, itu boleh, ya. T-nya itu adalah corrosion allowance, ya. C-nya itu adalah corrosion allowance. Jadi TM itu plus corrosion allowance. Jadi perlu berhati-hati, ya. TM itu bukan T. Kalau Anda hanya menghitung secara formula tanpa menambahkan C, maka itu bukan minimum wall thickness, tetapi ketebalan tekanan desain, yaitu adalah T kecil. Nah, ini yang saya perlihatkan di sini itu adalah ASME B313, ya, dari ASME B313 tahun 2018. TM T plus C, T-nya menggunakan formula ini, yaitu P kali D dibagi 2 kali S kali EQ ditambah P kali Y. Jadi nanti Anda bisa menggunakan ini, ya. Kemudian P adalah tekanan internal, ya. Mohon maaf, ini PSI, seharusnya Anda pakai PSIG, ya. Jadi pakai PSIG. Kemudian diameter D besar itu adalah outside diameter, ya. Bukan NPS, bukan inside, tapi outside diameter. Pakai satuannya adalah inci. Kemudian untuk S yaitu adalah basic allowable stress, yaitu pada tabel A1 B313 tadi sudah saya perlihatkan, ya. Sudah saya perlihatkan yang ada tabel formnya tadi, ya. Formnya pipe, tube, ya, bar, plate tadi, ya, sudah saya tunjukkan. Kemudian faktor kualitas manufaktur. EQ ini berlaku sama dengan 1 ketika seamless pipe, ya, ketika seamless pipe. Ketika non seamless, maka Anda harus mengisi nilai EQ-nya. Ada yang mengatakan bahwa nilai EQ itu adalah EC kali EJ kali ES, yang mana EC adalah faktor kualitas pengecoran bahan pipa, EJ adalah faktor kualitas sambungan pipa, dan ES adalah faktor kualitas tingkat struktur, ya. Itu ada nilai komponennya, sehingga dikalikan didapatkan nilai EQ. Kalau seamless diasumsikan menurut ASME adalah 1. Nah, untuk EJ bisa Anda lihat di tabel 302.3.4 ASME B313, ya. Kemudian untuk ES-nya diasumsikan adalah nilai maksimumnya adalah 0,92 atau Anda tulis 0,92 itu pun tidak masalah. Kemudian koefisien materialnya pada tabel 304.1.1
yaitu di ASME B313. Koefisien material ini bergantung pada temperatur saat beroperasi, ketika belum beroperasi ya, ataukah temperatur desain. Paling amannya adalah temperatur desainnya berapa, kemudian jenis material yang dipakai, ferritic steel, austenitic steel, ataukah jenis yang lain. Kalau Anda pakai carbon steel, Anda pakai ferritic steel, austenitic steel Anda pakai stainless steel. Kemudian C adalah corrosion allowance. Nah, kemudian untuk ASME B314 dari dari tahun 2016 ya, saya ambil dari tahun 2016. Formulanya sama, yaitu TM T plus C ya, TM T plus C. T nya adalah PI kali D dibagi 2S. Nah, ini adalah satuan yang ada, formula yang ada di ASME B314. T adalah ketebalan tekanan desain, PI tekanan internalnya, PSIG, bukan PSI, PSIG. Kemudian diameter luar pipa dibesar. Kemudian S ini ya tidak diambil lagi berdasarkan tabel A1 kayak ASME B313 tadi ya, tapi menggunakan formula lagi, yaitu F dikali E dikali SY. F adalah design factor ya, berdasarkan nominal wall thickness, itu ada di ASME B314 ya. Kemudian E adalah weld joint factor, ada di tabel 403.2.1 ASME B314. SY adalah specified minimum yield strength. SMYS dapatnya dari mana? Bisa dari tabel A1. A1-nya di mana? Anda ngecek di ASME B313 tadi juga boleh, ataukah di ASME section 2 itu ada, tapi tergantung materialnya apa. Nah, di situ ada keterangan SMYS, ada keterangan SMTS. Yang Anda cari adalah SMYS, specify minimum yield strength. Nah, kemudian yang terakhir adalah formula wall thickness untuk ASME B318 ya, yaitu sama TM sama dengan T plus C, yaitu T sama dengan P kali D dibagi 2 kali S kali F kali E kali T. Nah, ini lebih panjang dibandingkan yang gunakan B314. Formulanya P kali D, jadi P nya sama ya, tekanan internal, PSIG, diameter kali diameter luar. Kemudian F adalah design factor. Kemudian E adalah S ya, S specify minimum yield strength, maaf ya, itu dulu ya. Kemudian kali F adalah design factor di tabel 841.1.6 strip 1 ASME B318. E adalah longitudinal joint factor ya. Kemudian yang T adalah temperatur derating factor. Nah, ini yang B318 nanti ada kaitannya dengan class location. Nah, penjelasan lebih lanjutnya lagi dari ini ya, mungkin sudah pernah saya jelaskan ya dulu di LMS ya, itu ya, penjelasan B313, 4, 8. Kalau emang belum ada atau belum lengkap, silahkan cek di sumber saya kemarin ya, di semua video saya sumbernya ada di YouTube saya, jadi silahkan dicek ya, cara perhitungan B314, 8, 3 itu ada di situ semuanya. Nanti silahkan Anda disimak di situ saja. Nanti sekilas saja di sini, pokoknya intinya sama, TM itu adalah T plus C. Nanti silahkan Anda disimak poin-poin per masing-masing perhitungan ada di YouTube saya. Nah, dari
perhitungan itu tadi, kemudian dari data yang sudah Anda dapatkan ketebalan aktual tadi, Anda tuangkan di lembar kerja. Ya, Anda tuangkan di lembar kerja di sini yang terdiri dari thickness monitoring location TML, ada minimum wall thickness TM, kemudian actual thickness TA, ya, class location, keterangan TM, ya harus lebih nantinya, ya, TM tebalan aktualnya, ya harus lebih, maksud saya, maaf ya, itu harus lebih dari bandingkan tebal minimumnya. Nah, thickness monitoring location itu Anda beri kode saja lokasinya di mana, nanti tebalnya berapa, kemudian minimum thicknessnya berapa. Nah, pembandingnya berarti ketebalan aktualnya harus lebih besar dibandingkan tebal minimum. Maaf untuk mungkin simbolnya lebihnya, kalau salah ya maaf, itu harus direvisi kembali, ya. Jadi nanti ketebalan aktualnya harus lebih besar dibandingkan minimumnya, ya. Jadi itu harus Anda cross check. Kemudian class location ketika Anda pakai B318. Kalau tidak B318 ya piping service tadi, ya, class service, ataukah API 570 kelas, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan selanjutnya. Sampai sini ada ditanyakan, ya, untuk penentuan ketebalan aktual, untuk penentuan minimum wall thickness. Ada yang ditanyakan, perlu diskusikan? Silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ini masih berapa orang nih? Masih 10 orang yang hadir. Ayo, ada yang ditanyakan tidak? Ayo, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah perhitungan remaining life of pipe, ya. Sebentar. Oke, saya siapkan dokumen dulu untuk pendukung. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Remaining life ini metode inspeksinya dan pengawasannya sering digunakan adalah kehilangan berat. Pastinya kalau Anda
tahu TA-nya kakak kelasmu yang dengan skala lab itu adalah dengan menggunakan metode kehilangan berat ya. Jadi material baru dibandingkan material setelah diuji, diukur beratnya, nilainya berapa, nanti baru dimasukkan ke formula yang berkaitan dengan metode weight loss ya. Kemudian ada metode polarisasi, kemudian metode tahanan listrik pakai alat korosiometer, kemudian yang terakhir ada pengukuran ketebalan menggunakan alat ultrasonic thickness gauge yang saat ini dan nantinya akan Anda gunakan. Nah, dengan penggunaan alat ultrasonic gauge tadi sudah saya sempat singgung bahwa keleluasaannya lebih enak ya, karena tidak memerlukan sistem harus di shutdown dulu atau dimatikan pengoperasiannya ya. Jadi tidak perlu sampel potongan juga ya, jadi lebih enak. Nah, di sini menurut API 570, sebelum Anda mengetahui remaining VIPA, Anda menghitung dulu yaitu nilai laju korosinya ya menurut API 570. Nah, di sini bisa Anda lihat yaitu dengan formula corrosion rate itu adalah T nominal dikurangi T aktual ya dibagi umur pakai dengan satuan milimeter per year, inci per year. Silakan nanti Anda mau pakai yang mana. Kalau kita pakai satuannya yang imperial, pipa yang Anda gunakan yang satuannya inci ya, Anda pakai satuan inch per year ya. Kemudian T nominalnya itu adalah tebal pipa saat pemasangan awal, kemudian T aktualnya adalah tebal pipa saat inspeksi dengan sama-sama satuan inci ataukah mili silahkan. Kemudian umur pakai pipa yaitu waktu saat pemasangan hingga inspeksi. Nah, di dalam perhitungan laju korosi itu ada istilahnya short term dan long term ya, short term dan long term. Nah, nanti akan saya jelaskan yang membedakan antara short term dan long term. Bentar. Di sini ada materi yang sudah saya share di Google Drive yaitu materi short term dan long term remaining life API 570. Ya, formulanya ini di atas ini sudah tadi ya. Ya, di sini bisa Anda lihat ada contoh ya, ada contoh thickness data. Nah, di sini diketahui T minimumnya, TM-nya adalah 0,38 inci. Ya, kemudian di tahun 2003 berarti awal mula nilai ketebalannya diketahui, aktualnya itu adalah tahun 2003 saat pemasangan. Ya, kemudian tahun 2005 nilainya menjadi 0,48, kemudian Januari 2008 menjadi 0,465, Januari 2013 itu adalah 0,44. Ya, itu adalah contoh simulasi ya dari tahun ke beberapa tahun mendatang. Nah, Anda rencananya mau menghitung corrosion rate-nya berdasarkan apa dulu? Short term ataukah long term berdasarkan data yang sudah tertampil ini? Kalau short term, Anda bisa menggunakan formula ini ya. Jadi ketebalan sebelumnya dikurangi ketebalan akhir serta time periodnya. Ya, ada time periodnya.
Nah, ini bisa Anda lihat untuk short term rate-nya berarti di waktu tahun terakhir. Ya, di waktu tahun terakhir dan beberapa tahun sebelumnya, sebelum inspeksi yang terakhir ini. Ya. Jadi T previous-nya itu adalah tahun 2008 itu 465, berarti sebelum 2013 itu dikurangi tahun 2013 0,44. Time periodnya berapa? Ya, time periodnya kan dari 2008 ke 2013 itu adalah 5 tahun. Sehingga short term rate-nya itu adalah 0,005 inch per year. Kalau kita memakai long term corrosion rate, metode long term corrosion rate, maka LT rate yaitu tebal pertama kali diukur ya, atau saat pemasangan ya, dikurangi telas, jadi pengukuran terakhir, jadi tahun 2013, itu sangat lama sekali ya, kisaran di situ adalah 10 tahun. Makanya 0,5 dikurangi 0,44 bagi 10, nilainya adalah 0,006 inch per year. Dari kedua itu, short term maupun long term, itu Anda pilih yang kemungkinan terburuknya, yaitu adalah pilih yang paling tinggi, yaitu adalah apa? Yaitu adalah yang long term, itu yang paling tinggi. Jadi nanti data corrosion rate yang Anda pakai itu adalah 0,006, sehingga nanti dalam memasukkan nilai ke corrosion rate remaining life, maka T aktual dikurangi T minimum dibagi corrosion rate-nya, maka T aktualnya sekarang 0,44 terakhir ya, berarti dikurangi T minimumnya 0,380 dibagi 0,006 yang LT rate long term, karena yang paling tinggi, sehingga nilai remaining life-nya adalah 10 tahun. Nah, misalkan Anda mendapatkan beberapa data seperti ini, Anda bisa menggunakan metode atau konsep seperti ini untuk penentuannya. Gitu ya. Kembalikan lagi bentar. Ya. Nah, kemudian setelah menghitung remaining life, Anda ini bisa merekomendasikan ya. Berarti Anda bisa merekomendasikan sesuai dengan EPE 570 untuk penentuan maksimum interval inspeksi. Tapi perlu Anda ketahui, menurut EPE 570 itu Anda masuk kelas 1, 2, 3, 4 ataukah yang lain. Misalkan Anda menggunakan gas berarti B318, ternyata Anda pakai class location, berarti nanti Anda cari juga kelas menurut EPE 570, sehingga nanti Anda bisa menentukan berapa maksimum inspeksinya. Misalkan contohnya itu adalah kelas 1 Pak. Nah, metode Anda apa? Pengujiannya. Metode saya adalah pengukuran ketebalan. Maka yang Anda pakai adalah kolom bagian tengah ini. Kelas 1 menurut thickness measurement, pengukuran ketebalan, maka maksimum adalah 5 tahun. Misalkan diinspeksi tahun 2023, maka maksimum Anda lakukan inspeksi ketebalan lagi itu adalah 5 tahun mendatang. Berarti 2026 itu boleh ya. Tambah 5, kemudian 2027 pun boleh. Baru 2029 itu tidak boleh, karena yang diminta adalah maksimum interval
dari inspeksinya. Ya, itu yang Anda pakai adalah thickness measurement. Ya. Kemudian dari EPE 570 sebenarnya itu sudah dipersingkat lagi di tabel ini, tapi yang kita bahas adalah EPE 570 ya. Nah, menurut tabel ini, selain Anda menggunakan tabel 2 tadi dari EPE 570, Anda bisa menggunakan panduan ini. Yaitu Anda bisa memilih ya antara maksimum interval sesuai tabel di atas ini tadi, ataukah setengah dari remaining life. Ya, misalkan tadi di atas ini remaining life-nya adalah 10, berarti setengahnya dari 10 adalah 5. Berarti Anda milih 5 itu boleh, berarti masih masuk kalau menurut ini. Tapi kalau setengah remaining life-nya ini melebihi dari tabel ini, berarti ini tidak berlaku. Kurang dari setengah life-nya, berarti Anda langsung menggunakan thickness measurement. Ya, kalau misalkan remaining life-nya adalah 8, maka ini berlaku setengah life-nya 4. Itu masih berlaku karena dia kurang dari 5 tahun untuk kelas 1 ini. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau perlu diskusikan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Pak pakai izin bertanya Pak. Siapa ini? Fania ya? Iya. Ya. Boleh dijelaskan lagi Pak tentang tadi penjelasan tentang yang setengah lifetime-nya Pak. Setengah lifetime. Perbedaannya dari memilih di tabel atas itu gimana Pak? Nah gini, pemilihannya itu sebenarnya sama ya, sama, tetapi yang membedakan sebagai acuan utamanya kita tetap tabel EPE 570 yang atas ya. Ya, yang atas ini. Tapi kita sesuaikan dulu kita termasuk kelas apa. Misalkan kita asumsi kelas 1. Kan maksimumnya menurut tabel EPE 570 itu adalah 5 tahun. Ya, 5 tahun. Kalau kita menggunakan yang bawah ini kan dia memperbolehkan setengah life ataukah tabel di atas ini. Ya. Contoh kasus di sini adalah 10 tahun. Ya. Kalau kita menggunakan tabel di bawah setengah dari 10, maka itu kan 5 tahun. Berarti Anda mau inspeksinya 5 tahun lagi. Itu boleh atau tidak? Boleh saja karena menurut EPE 570 itu adalah maksimumnya adalah 5 tahun. Itu boleh. Ya. Ketika ini remaining life-nya misalkan ini sisanya adalah 12 tahun. Anda gunakan ini setengah life, setengah dari 12 berapa? 6 tahun kan? 6 tahun boleh nggak di tabel ini? Kan tidak boleh, dia maksimumnya ada 5. Berarti kurang dari setengah life ini tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Jadi kita menggunakan acuan dari tabel ini, maksimum adalah 5. Anda mau 4, mau 3, mau 2, mau 1 boleh. Silahkan. Ya, asalkan dia tidak melebihi 5 tahun. Ya. Kalau remaining life-nya ini adalah 8, kurang dari setengah life-nya berlaku. Karena dia kurang dari 5 tahun. Karena 8 dibagi 2 itu adalah 4. Jadi Anda mau pakai 4 boleh. Ya, silakan. Karena dia masih mencakup area 1 sampai 5 tahun. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Fania? Ada yang masih? Kalau contohnya di kelas lain 1 gimana Pak? Kalau contohnya di lebih dari 10 tahun gitu. Nah, di sini ya. Di sini maksimum yang diperbolehkan kalau bisa Anda lihat itu adalah 10 tahun, Mbak. Ya, jadi misalkan ini kelas 2 ya. Kelas 2 maka mau ini misalkan ini lokasinya di kelas 2 ya, di kelas 2 ya, 10 tahun kan ini. Jadi nanti Anda
mau menentukannya kurang dari setengah dari live-nya, ini kan 5. Berarti ini masih masuk di kelas 2, masih masuk. Di kelas 2 mau Anda inspeksi, Anda tentukan sendiri, tidak setengahnya itu nggak masalah. Anda tentukan lagi 7 tahun lagi dari tahun 2023, berarti tahun 2030 berarti ya. Itu boleh. Karena EPM mensyaratkan maksimum adalah 10 tahun. Berarti 2030 masih boleh karena masih 7 tahun mendatang. Jadi tidak melebihi dari 10 tahun. Kalau yang kelas 1 tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau kelas 3 itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Itu adalah syarat dari API 570. Ya, jadi API 570 untuk piping itu rata-rata ya itu adalah 10 tahun maksimum. Ya. Saya jarang nemui Mbak kan dengan waktu yang sangat lama itu ya, karena yang paling sering itu adalah idealnya kurang dari 5 tahun itu sudah dilakukan inspeksi. Kalau perusahaannya itu banyak uangnya, bisa saja setiap tahun sekali itu dilakukan inspeksi, itu boleh. Silahkan. Ini adalah tugas Anda sebagai inspektur pipa penyalur atau piping inspektor untuk mencaratkan atau memberikan rekomendasi kapan akan dilakukan proses inspeksi selanjutnya. Itu adalah tugas Anda. Itu ya. Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, selanjutnya setelah Anda tahu maksimum intervalnya, baru ini nanti bisa Anda tentukan ya, bisa Anda tentukan tanggalnya. Istilahnya bukan tanggal atau bulannya lah. Ya, bulannya nanti Anda nentukan. Nah, nentukannya ada di sini. Nah, ini contohnya itu ada kelas 2. Kalau ini contohnya ada kelas 2. Kelas 2 tadi kan 10. Ternyata remaining life-nya adalah 12. Ya, remaining life-nya ada 12. Inspeksi terakhirnya adalah Januari 2024. Ya, intervalnya menggunakan kurang dari setengah life ya. Dia menggunakan formula kurang dari setengah life itu 6 tahun. Boleh karena maksimumnya menurut IPL 570 adalah 10 tahun, jadi 6 tahun. Langkah keduanya Anda tentukan ya, kapan bulan yang harus dilakukan proses inspeksi. Jadi tidak tahun aja, jadi bulan. Terakhir adalah Januari 2004. Maka Januari 2004 Anda tambah intervalnya adalah 6 tahun. Jadi kurang lebih ya Januari 2010. Kalau lebih enaknya lagi, lebih lengkapnya lagi, Anda beri tanggal pun boleh, asalkan inspeksi terakhirnya tanggalnya jelas. Itu jauh lebih bagus, paling bagus itu. Kalau ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Ya, jadi tidak hanya sekedar bulan, tidak hanya sekedar tahun saja yang Anda munculkan. Oh, inspeksinya 6 tahun lagi, oh tahun sekian, tidak. Jadi ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Yang ada tanggalnya itu lebih susah. Jadi Anda perlu cross check tanggalnya karena setiap tahun ya itu bisa saja ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Jadi itu perlu Anda cross check lebih lanjut. Tapi paling gampangnya, paling tengah-tengahnya ya pada bulan, maksimum bulan Januari tahun 2010. Berarti sebelum Januari 2010 itu boleh dilakukan proses inspeksi, ataukah pas di bulan Januari itu pun juga boleh, asalkan tidak melebihi bulan Januari 2010. Udah gitu. Sampai sini ada ditanyakan? Ya. Kalau tidak
Kalau tidak, di sini ada executive summary sebagai materi yang terakhir ya, yaitu tentang executive summary. Kalau bisa Anda ini nanti dalam bekerja Anda bisa ATM ya, amati, tiru, modifikasi dari contoh executive summary laporan inspeksinya. Ini yang buat, yang sudah ceritakan di awal tadi, adalah dari PT Marindo Tech ya, perusahaan inspeksi. Jadi di sini contohnya ada pendahuluannya ya. Ada pendahuluan, nanti diceritakan. Di sini bisa Anda lihat ya, lokasi pemeriksaan ada di mana. Itu jelas ya. Kode standar yang digunakan sebagai referensi jelas ya, kemudian data tekniknya jelas, pemiliknya siapa, lokasinya mana, deskripsinya, line identification, koordinatnya. Biasanya ini koordinat munculnya ini ketika di pipeline ya, di pipeline ya, di arrangementnya, alignment maksud saya, di alignmentnya. Kemudian di servisnya apa, gas. Kemudian konstruksi code-nya menggunakan apa, dia menggunakan ASMO B313. Kenapa kok B313, kenapa kok enggak B318? Nah, ini masuk ke cerita skopnya lagi. Ternyata di diafluidanya gas itu masuk skopnya B313 bukan B318. Mungkin yang dicermati di report inspeksinya seperti itu ya. Jadi mau anda di PLTO belum tentu keseluruhan itu B311, belum tentu, mungkin saja ada B31 satu series yang lain. Begitu pula B314, B318 belum tentu itu saja, bisa saja nyerempet di ASMA code yang lain. Dibangun tahun berapa? 2015. Materialnya, pipanya apa, material fillingnya apa, ini jelas. Ratingnya berapa, ini jelas ya, 600. Kemudian ini jelas ya, size. Kemudian pressure-nya, desain pressure-nya, temperatur, safety device-nya apa, di situ ada gate valve, check valve ya. Nah, sekarang bisa Anda lihat di lingkup pekerjaannya, berarti ini membahas identifikasi dan verifikasi dokumen tadi, yaitu penelaahan dokumen. Penelaahan dokumen Anda bisa membuatnya seperti ini. Sertifikat dari Ditjen Migas nomor berapa masih berlaku, berarti masih memenuhi. Anda ceritakan saja di sini. Kemudian di sini ada penelaahan laporan hasil inspeksi yang pernah dilakukan, berarti ini history filenya ini ada di sini. Anda ceritakan secara visual melalui pelindungan korupsi ini bla bla bla. Kesimpulannya gimana, temuannya Anda, nanti Anda ceritakan di sini. Jadi nanti bisa amati, Anda tiru, Anda modifikasi lagi. Penelaahan data konstruksi pembangunan ya, tersedia, atau Anda menggunakan tabelnya tadi pun juga nggak masalah, boleh. Dengan model seperti itu boleh. Ada memenuhi atau tidak, itu pun juga boleh. Anda model seperti itu juga boleh. Kemudian penilaian perhitungan desain ya. Ya, di sini adalah fluidanya gas. Ya, ini ya. Class location-nya 1. Tapi kalau dilihat dari class location, seharusnya code yang dipakai tadi itu B318 bukan B313 ya. Mungkin ada kesalahan penulisan ya, saya kurang tahu ya. Tapi seharusnya kalau dari class location ini, berarti ini B318 yang diamati. Ya, ini spot location-nya mana dijelaskan ya. Kalau lebih rinci ya di code apa, di line number apa, di titik 0 ya, 0, kemudian 90, 180, 270, itu jelas. Itu jauh lebih bagus.
jauh-jauh lebih bagus daripada hanya Anda menyantumkan spot locationnya atau thickness monitoring locationnya seperti ini, kan ini kurang jelas ya. TR ini adalah thickness minimumnya ya, kemudian thickness aktualnya sesuai pengukuran aktualnya, location apakah diterima ataukah ditolak. Aktualnya harus lebih besar dibandingkan minimum ya. Nanti ini Anda buat kesimpulan. Kemudian penelaahan riwayat penggunaan pemeliharaan ada di sini ya, nanti diceritakan riwayat maintenance itu semuanya dijelaskan di sini. Penelaahan gambar perencanaan ya. Nah, hasil penelaan terhadap gambar as-built drawing ya. Instalasi pipa penyalur secara keseluruhan cukup sesuai dengan aktual yang ada di lapangan. Berarti gambar as-built drawing ini delok nang lapangan itu sesuai nggak dengan gambar as-built drawingnya. Itu Anda sebagai inspektur penyalur harus ngecek ada perubahan, ada alterasi atau perubahan. Nah itu harus di cross check karena sering terjadi, misalkan sering dilakukan maintenance, terjadi apa, ada alterasi. Nah itu atau perubahan itu harus disampaikan. Ada perubahan gambar ya harus ada revisinya. Nah itu harus sesuai. Nah, itu tugasnya inspektur penyalur susah sekali. Ada penelaahan SOP operasi perawatan itu jelas. Nanti tinggal tiru aja dokumen-dokumennya yang emang diperlukan, Anda tiru saja ya. Dokumen lingkungan ya. Dokumen lingkungan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan melakukan secara pelaporan rutin. Dokumennya ada ya, Anda sampaikan di sini sesuai dengan tabel identifikasi dan verifikasi dokumen tadi. Boleh nanti Anda kembangkan sendiri, bisa. Dokumen ERP ya, Emergency Response Procedure, sesuai nomor ini dari bla 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 bla, jelas ya. Rencana kegiatan simulasi tanggap darurat ono apa ora. Biasanya kan kalau di tempat OJT Anda suatu perusahaan pastinya ada pelatihan secara berkala untuk tanggap darurat, pasti ada. Kemudian pemeriksaan fisik ya, ada pemeriksaan fisik di sini, pemeriksaan lokasi jalur instalasi pipa penyalur. Jadi Anda jelaskan saja ya, rangkaiannya instalasi pipa penyalur itu gimana, kondisinya baik, terawat, itu Anda laporkan ya. Proteksi korosinya gimana, fungsi secara baik atau tidak, kesimpulannya gimana, Anda jelaskan di sini. Nanti silakan Anda baca-baca ya. Kemudian verifikasi terhadap instalasinya, verifikasi material, melakukan penelaahan mil certificate yang disesuaikan dengan spesifikasi EPI 5L. Untuk line pipe-nya, line pipe berarti pipa yang belum disambung, pipa gelondongan yang belum disambung ya, EPI 5L, yang mana dalam pemeriksaan material review mil certificate yang digunakan telah sesuai. Nah itu boleh. Jadi ini ibarat inspektornya wis anggap aja kalau mil sertifikatnya ada ya sudah sesuai dengan material yang digunakan. Nah gitu ya. Ketebalan diperlukan dalam menganalisa besarnya corrosion rate ya, nanti Anda jelaskan secara detail, Anda jelaskan ya. Di sini pH soil berarti ada yang terpendam di dalam tanah ya. Oh, pH soilnya rata-ratanya adalah 5. Anda gunakan pH soil meter untuk melakukan pengukuran. Secara sampling nanti Anda melakukan pengukuran. Kemudian penilaian sisa umur. Nanti Anda jelaskan di sini. Ya, sisa umurnya berapa, dibangun masih memenuhi kebutuhan operasi selama 9 tahun sejak dibangun tahun 2015, itu sudah dijelaskan. Nah, baru corrosion rate sudah Anda sampaikan, misalkan remaining life-nya sudah saya sampaikan, baru rekomendasi nantinya
bisa Anda tambahkan NID, next inspection date-nya tadi, kapan lagi Anda rekomendasikan untuk dilakukan proses inspeksi, boleh Anda cantumkan di rekomendasi ini ya, selain rekomendasinya yang sudah dicontohkan seperti ini. Nah, di sini dapat disimpulkan hasil inspeksi yang dilakukan oleh PT Marindo Tech ya, ataukah misalkan Anda apa itu namanya, mohon maaf putus ya sinyal saya ya, koneksinya. Nah, di sini bisa Anda lihat dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh PT Marindo Tech dapat disimpulkan bahwa instalasi pipa penyalurnya masih layak untuk dioperasikan dan masih memenuhi aspek keselamatan kerja dengan keputusan Menteri Pertambangan ya bla bla bla. Kemudian berdasarkan code-nya apa, maka instalasi pipa penyalur aman dan layak gunakan untuk diterbitkan PLO-nya oleh Dijen Migas. Boleh Anda buat seperti itu. Atau telah hari hasil inspeksi yang dilakukan oleh PT Vania Naomi. Nah, boleh. Silakan. Nanti silakan Anda mau kerjanya di mana boleh. Nanti Anda pakai seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan perihal pembekalan ini, ataukah apa yang Anda perlu tanyakan nantinya saat hari H sertifikasi kompetensi, silakan bisa Anda diskusikan sebelum sesi saya akhiri untuk sesi pembekalannya. Ada yang perlu diskusikan? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas Pak untuk penjelasannya Pak. Ya, sudah cukup jelas. Jadi nanti di tanggal 29 dan 30 ini kan kemarin sudah mengkonfirmasi ada 13 asesi yang hadir ya. Jadi saya harap nanti 3 asesi itu bisa hadir di saat itu hari Senin tanggal 29 dan 30 November ya. Bagi yang laki-laki rambutnya panjang, tolong dipotong rambutnya yang rapi ya, sehingga nanti para asesor Anda bisa berkenan untuk menguji Anda ya. Saya minta tolong apa itu namanya ya, untuk bisa potong rambutnya dengan rapi ya. Kooperatif lah ya Anda ya, bisa kerjasama lah. Oke, untuk sesi pembekalan mungkin saya cukupkan sekian. Nanti silahkan materi-materinya itu bisa Anda ambil dari Google Drive dan Anda pelajari ya. Saya mengingatkan ya, Anda tidak dijamin untuk kompeten ya. Biasa saja nanti dari hasil sertifikasi kompetensi Anda belum kompeten itu juga bisa. Jadi ini tergantung diri Anda masing-masing ya. Jadi saya minta tolong untuk belajar dari pengalamannya temenmu yang kemarin beasiswa diksi yang kurang maksimal. Tolong ini lebih diperbaiki lagi dan lebih maksimal lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mengisi daftar hadir, link yang sudah di-share Bu Nikmatut. Tolong itu diisi dan lengkap. 14 mahasiswa itu turut hadir semuanya. Sekian, terima kasih telah hadir semuanya pada
dari sesi pagi sampai sore ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.